Oke, baik kita masuk ke materi praktikum Reynolds number. Jadi sebelumnya ini adalah tim kami. Oke, yang pertama-tama kita mulai dari tujuan praktikum. Nah, jadi tujuan umum dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar dari Osborne-Reynolds serta mengkaji keterkaitan antara bilangan Reynolds dengan pola aliran fluida seperti laminar, transisi, turbulen melalui simulasi praktikum virtual. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu adalah memanfaatkan virtual fluid laboratory untuk melakukan percobaan Osborne-Reynolds, kemudian mengetahui perbedaan karakteristik aliran laminar, transisi, dan turbulen berdasarkan hasil pengamatan simulasi serta membandingkannya dengan teori. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Nah, jadi pada bagian ini kami menjelaskan konsep utama yang digunakan dalam percobaan bilangan Osborne-Reynolds, yaitu bilangan Reynolds atau Reynolds number. Jadi, bilangan Reynolds itu merupakan salah satu parameter fundamental dalam mekanika fluida yang digunakan untuk menentukan jenis aliran yang terjadi dalam sebuah pipa. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Osborne-Reynolds pada tahun 1883 melalui percobaannya yang terkenal menggunakan pipa kaca dan berwarna. Secara konsep, aliran fluida ini aliran fluid di dalam pipa itu dipengaruhi oleh dua gaya utama, yaitu gaya inersia dan gaya viskositas. Nah, gaya inersia ini cenderung membuat fluida bergerak bebas mengikuti momentum alirannya, sedangkan gaya viskositas cenderung menahan gerakan fluida sehingga pergerakannya itu menjadi lebih teratur. Nah, hubungan antara kedua gaya inilah yang diterjemahkan ke dalam bentuk bilangan yang berdimensi, bilangan tak berdimensi yang disebut Reynolds number. Untuk rumus yang digunakan untuk menghitung bilangan Reynolds number adalah RE sama dengan rho D kali V per mu. Yang dimana rho ini merupakan densitas fluida, D adalah diameter dalam pipa, V adalah kecepatan rata-rata fluida, dan yang terakhir itu ada mu. Mu ini adalah viskositas dinamis, yang dimana dari rumus ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu V kali D per V. Jadi, yang dimana V itu adalah viskositas kinematik yang diperoleh dari V sama dengan mu per rho. Nah, melalui persamaan-persamaan ini, kita dapat melihat bagaimana kecepatan fluida, ukuran pipa, dan sifat fisik fluida seperti densitas dan viskositas itu berpengaruh terhadap kondisi aliran. Nah, bilangan Reynolds inilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan aliran menjadi tiga kategori utama. Yang pertama yaitu adalah laminar, jika Reynolds number-nya itu kurang dari 1300. Kemudian transisi itu terjadi ketika bilangan Reynolds number-nya itu di antara 2300 sampai dengan 4000. Nah, apabila lebih dari 4000, maka aliran itu dikategorikan sebagai turbulen yang ditandai dengan gerakan fluida yang acak, bercampur, dan menghasilkan pusaran-pusaran. Nah, dalam percobaan Osborne-Reynolds, perubahan pola aliran ini diamati secara visual menggunakan pewarna pada kecepatan rendah. Garis pewarna bergerak lurus dan tetap menunjukkan kondisi laminer. Nah, ketika kecepatan dinaikkan, garis pewarna ini mulai bergelombang dan tidak stabil sebagai tanda masuknya aliran pada kondisi transisi. Nah, pada kecepatan yang lebih tinggi, pewarna ini tersebar acak dan membentuk pusaran, menandakan adanya aliran turbulen. Melalui pengamatan visual ini, teori Reynolds dapat dikonfirmasi secara langsung dan dibandingkan dengan hasil perhitungan nilai Reynolds dari data percobaan. Nah, dengan memahami dasar teori ini, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara nilai Reynolds, sifat fisik fluida, dan kecepatan aliran dapat menentukan karakteristik aliran di dalam pipa.